Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa Bandung, Prodi Ilmu Komunikasi, Farmasi, dan Agribisnis. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kuliah kita. Hari ini sudah materi perdana setelah materi silabus. Pertemuan awal kemarin kita silabus, maka hari ini mulai materi. Seperti biasa, materi awal kita di-upload di YouTube dulu. Nanti setelah itu kita akan perdalam materi perkuliahan kita melalui kuliah tatap muka Zoom di kelas virtual masing-masing. Hari ini sesuai dengan silabus, kita lihat dulu silabus kuliah kita. Di silabus kuliah kita hari ini adalah pertemuan kedua dengan tujuan mahasiswa mampu menunjukkan fungsi dan tugas kehilafahan manusia di abad modern. Nah, ini capaian akhir yang akan dicapai oleh kita pada pertemuan kedua ini, di mana ini akan menopang ini mampu menyadari bahwa teknoprener merupakan jalan dan cara untuk menunjukkan fungsi kehilafahan. Lalu apa saja yang nanti akan dibahas di AIK pertemuan sudah ini, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat di RPS-nya dulu kawan-kawan semua. Nah, ini RPS kita Islamic Technopreneur. Nah, di RPS ini nah ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, ini manusia mampu menunjukkan fungsi dan tugas kehilafahan di abad modern. Manusia sebagai pemimpin, manusia sebagai wakil Tuhan, manusia sebagai penguasa. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kedua hari ini. Tidak akan jauh dari sekitaran konsep ini. Oke, kawan-kawan, kita masuk dulu ke fungsi kehilafahan sebagai jalan untuk mewujudkan teknopreneur. Oke, terima kasih. Pertama, kita lihat dulu ini. Nah, Al-Baqarah ayat 30, kita lihat dalam Qur'annya, kawan-kawan. Nah, di sini kita langsung saja. Nah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, ini surat pertama yang akan kita bahas. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Ini malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Nah, ini adalah firman Allah yang menegaskan tentang fungsi-fungsi kehilafahan. Nah, ya. Nah, kawan-kawan, kita lanjut ke materi kita. Nah, kembali ke PowerPoint kita. Ini disebutkan bahwa, nanti lihat ini, ayat ini mengisyaratkan bahwa khalifah pemimpin adalah pemegang mandat Allah Subhanahu wa taala mengemban amanah dan kepemimpinan di langit di bumi. Ingat, pemerintah mereka pernah memprotes terhadap kehilafahan manusia di dunia. Jadi dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa dialog antara Allah, malaikat, dan jin juga terjadi pada saat tersebut, dan di situ
secara secara tegas Allah mengatakan bahwa akan menciptakan seorang khalifah. Nah, khalifah disebut adalah kita, manusia. Maka kita sebut yang dimaksud khalifah di sini bukan kehilafahan Islam ya. Dalam materi ini yang kita sebut khilafah itu bukan kehilafahan Islam, tapi adalah pemimpin, penguasa, wakil Allah di bumi. Nah, wakil Allah di bumi untuk mengurus segala urusan yang ada di bumi. Nah, sini maka manusia sebagai pemimpin sudah kita jawab, jawabannya ada dalam Al-Baqarah ayat 30. Nah, jadi Al-Baqarah ayat 30 ini menegaskan kepada kita bahwa manusia adalah seorang pemimpin. Baik ia terlahir dalam klan apapun, dia terlahir dalam situasi apapun, di sini jelas bahwa manusia tercipta sebagai seorang pemimpin. Nah, maka intervensi dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini memang diciptakan untuk menjadi wakil Allah yang dengannya manusia diberikan potensi, diberikan mandat untuk menguasai alam ini, alam jagat raya ini. Nah, ini menjadi kata kunci pertama. Nah, maka ketika manusia diberikan mandat untuk mengurus alam ini, artinya manusia diberikan kewenangan untuk mengolah alam beserta isinya. Nah, ini konsep dasar kepemimpinan. Nah, meskipun di situ ada protes dari malaikat, di sini malaikat protes kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau akan menciptakan manusia seorang khalifah yang nanti padanya dia akan saling menumpahkan darah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari malaikat. Tapi terlepas dari itu Allah katakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Nah, ini jawaban dari Allah terhadap malaikat, dan di sini secara tegas maka kita katakan manusia memiliki fungsi dan wewenang penuh untuk menjadi wakil Allah di muka bumi. Nah, gitu ya. Lalu pertanyaannya nanti kesini apa hubungannya dengan dengan silabus ini ya? Nah, silabus yang ini bukan. Nah, yang ini. Lalu apa hubungannya khilafah dengan Islamic Technopreneur? Nah, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, lalu bagaimana hubungannya ketika Allah sudah mengatakan kepada kita bahwa manusia adalah khilafah, wakil Allah di muka bumi? Maka pertanyaannya bagaimana hubungannya khilafah dengan Islamic Technopreneur? Itu yang akan kita bahas. Mari kawan-kawan kita lihat di slide berikutnya, di slide nomor 2. Nah, di sini kepemimpinan dan entrepreneur. Nah, An-Nisa ayat 29. Kita search di Google ya. An-Nisa ayat 29. Kita search dulu di Google. Nah, ini An-Nisa. Nah, kita lanjut teman-teman. Kita akan lanjut bagaimana hubungan antara kepemimpinan dengan Islamic Technopreneur atau entrepreneur. Nah, di sini kita akan lihat Quran surat An-Nisa ayat 29. Nah, mari kita lihat An-Nisa ayat 29. Di sini Allah berfirman,
Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nah, ini Al-Qur'an yang mengatakan tentang hubungan antara kepemimpinan dengan Islamic technopreneur, khususnya dengan entrepreneur. Nah, tadi sudah kita bahas di pertemuan tadi bahwa terdapat protes dari malaikat bahwa malaikat protes kepada kita, mengapa Allah akan menciptakan makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah. Nah, kalau katakan ini a'lamu ma la ta'lamun, sungguh engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Nah, ternyata Allah sudah menciptakan potensi-potensi besar kepada manusia. Mengapa dia diciptakan menjadi seorang khalifah? Nah, apa potensi tersebut? Di sini Allah katakan antakuna tijaratan antaradhi minkum, bahwa manusia sejatinya dia bisa menciptakan sebuah proses perniagaan, manajemen perdagangan. Nah, di sini Allah katakan jangan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la taqulu amwalakum, janganlah kalian makan harta sesamamu bainakum bil batil, dengan cara yang batil, illa antakuna tijaratan antaradhi minkum, kecuali dengan perniagaan di antara kalian yang dilakukan suka sama suka. Nah, ternyata bila kita hubungkan Al-Baqarah ayat 30 dengan An-Nisa ayat ayat 29, di sini terdapat hubungan relevansi antara kepemimpinan dengan entrepreneur. Nah, maka apa makna di balik An-Nisa ayat 29 itu? Pertama adalah menduduki harta dengan cara yang batil dilarang oleh Allah, atau merebut harta dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak jujur, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perniagaan adalah cara untuk mendapatkan harta yang dijamin dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika manusia sudah ditetapkan menjadi seorang pemimpin, maka ia memiliki kewenangan untuk apa? Dia memiliki kewenangan untuk melakukan proses perdagangan. Ternyata di sini dapat kita tarik pemahaman bahwa entrepreneur atau dagang itu adalah proses kegiatan muamalah duniawi manusia yang tercatat langsung di dalam Al-Quran. Nah, ini yang harus menarik kita kaji. Ternyata entrepreneur adalah salah satu profesi yang Allah sebutkan secara tegas di dalam Al-Quran. Antakuna tijaratan. Nah, jadi kata jaro kan, tijaratan, perdagangan. Nah, maka ketika manusia memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan proses perdagangan, di sini tijaroh atau jual beli itu memang dijamin oleh Allah sendiri, dan ini menjadi fungsi utama kehilafahan. Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulan hubungan antara Al-Baqarah ayat 30 yang menegaskan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, manusia dikatakan seorang pemimpin, maka dijawab oleh ayat 29, salah satu fungsi kepemimpinan adalah bagaimana ia melakukan manajemen atau pengaturan di bidang
perdagangan. Nah, ini yang menarik. Ternyata dasar penciptaan manusia adalah diciptakan untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, ini yang menarik. Jadi ini adalah pemahaman dari Al-Baqarah ayat 30 kita sandingkan dengan An-Nisa ayat 29 ya. Maka rumusan-rumusan utama Islamic Technopreneur adalah pertama adalah kepemimpinan. Bagaimana kita diciptakan menjadi seorang pemimpin dan harus mengetahui prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Lalu setelah itu kita mengetahui prinsip dagang, prinsip jual beli. Nah, ini hubungan antara kepemimpinan dan entrepreneur. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini juga ada An-Nur ayat 37. Mari kita lihat Quran surat An-Nur ayat 37. Baca 3 dulu. Ini kita lihat An-Nur ayat 37. Nah, di sini Allah berfirman juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salat wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilarikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat, mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Nah, ini lanjutan dari An-Nisa. Jika kita melihat perspektif tadi, kalau hubungannya Al-Baqarah dengan An-Nisa ayat 29 itu adalah menegaskan fungsi kepemimpinan, bahwa salah satu fungsi kepemimpinan adalah bagaimana ia mampu menjadi seorang entrepreneur dan mengelola pasar dengan baik, mengelola pasar dengan tertib. Nah, jika kita hubungkan Al-Baqarah dengan An-Nur ayat 37, di sini juga menegaskan bahwa bukan hanya masalah entrepreneur, bukan hanya masalah jual beli, perniagaan, tapi bahwa konsep perniagaan dalam Islam ruhnya adalah tauhid. Nah, kenapa kita lihat di sini laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Nah, ini jadi konsep dasar perniagaan adalah tauhid. Nah, di sini kita mendapatkan cara pandang baru mengenai perniagaan atau ekonomi. Dahulu kita waktu SMA sering belajar bahwa prinsip ekonomi itu yang penting dapat untung yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Ini yang dulu pernah kita pelajari di SMA atau di sekolahan. Nah, tapi kalau kita melihat pada An-Nur ayat 37, sebetulnya prinsip entrepreneur itu bukan prinsip ekonomi semata, tapi ruhnya adalah tauhid. Karena tauhid inilah yang nanti akan menggerakkan manusia untuk melakukan proses entrepreneur. Nah, jadi urutannya Al-Baqarah ayat 30 menegaskan manusia sebagai seorang pemimpin, itu urutannya. Lalu An-Nisa ayat 29 itu mempertegas bahwa salah satu fungsi kepemimpinan adalah melakukan proses perniagaan atau manajemen perdagangan atau dia menjadi seorang pengusaha itu sendiri. Nah, An-Nur ayat 37 memperjelas lagi bahwa etika perniagaan itu dibangun di atas nilai-nilai tauhid. Nah, ini yang menjadi titik tolak dari entrepreneur itu sendiri. Nah, oke, ini cara pandang baru. Jadi prinsip ekonomi kita bukan prinsip kapitalisme, bukan prinsip liberalisme, tapi prinsip ekonomi kita adalah dibangun di atas nilai-nilai tauhid. Lalu, apa yang ada dalam proses perniagaan? Bahwa zakat adalah komponen yang melekat dalam proses perniagaan. Nah, di sini Allah berfirman dalam An-Nur ayat 37,
wa ita'iz zakat, dan bayarlah zakat. Nah, ini bahwa di sini semakin mempertegas bahwa entrepreneur itu berhubungan dengan zakat. Jadi prinsip perniagaan kita pertama dibangun di atas nilai-nilai tauhid, anzikrillah. Nah, ini yang kedua dibangun dalam konsep zakat, wa itaiz zakat. Nah, ini, dan yang ketiga, fungsi kepemimpinan ialah mengatur muamalah dengan cara menyelaraskan perniagaan dengan aspek tauhid. Nah, maka fungsi kepemimpinan ini bagaimana mengatur proses niaga ini sesuai dengan prinsip-prinsip tauhid. Nah, jadi sebetulnya dalam Islamic Technopreneur ini tidak bisa lepas dari nilai-nilai tauhid yang menjadi landasan utama proses Technopreneur itu sendiri. Jadi kalau tidak ada nilai tauhid, maka tidak ada Islamic Technopreneur. Mungkin yang ada hanya entrepreneur biasa. Ini yang perlu kita pelajari dalam siang ini. Nah, ini prinsip yang harus dipahami oleh kawan-kawan semua tentang dunia entrepreneur dan Islam. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini Al-Baqarah ayat 282. Oke, kita langsung saja. Al-Baqarah ayat 282. Tidak bisa di Google. Harus di Google ternyata, teman-teman. Nah, ini Al-Baqarah ayat 282 cukup panjang ya. Kalau kita bacakan nanti teman-teman bisa baca sendiri saja. Bisa baca sendiri. Oke, kita masuk langsung aja ke pokok pikiran Al-Baqarah 282. Nah, di sini Al-Baqarah 282 menegaskan bahwa konsep muamalah atau perniagaan diwajibkan harus tertulis. Ini, jadi di dalam Islam setiap transaksi itu harus tertulis. Jadi itu bisa kayaknya yang kelah kurang dibayar 2 PDI. Nah, tidak bisa hanya dengan ikrar. Tapi harus dengan konsep tertulis. Nah, ini yang menjadi cikal bakal perniagaan. Jadi dia harus dilakukan dalam konsep yang tertulis, konsep perjanjian. Dalam perjanjian tertulis harus ada saksi sebagai penguat. Nah, ini jelas ya, harus ada saksi yang memperkuat. Jadi di sini Islam mengajarkan kepada kita dalam proses perniagaan itu harus ada saksi yang menyertai kita dalam proses perniagaan. Lalu jika ada permasalahan dalam muamalah perniagaan, maka kembali pada perjanjian. Ini sebagai cikal bakal. Jadi kalau nanti suatu saat ada masalah dalam proses perniagaan, maka dikembalikan kepada perjanjian awal, kaidah awal. Nanti bagaimana proses penyelesaiannya. Peran kepemimpinan ialah mengatur regulasi tentang jual beli. Maka peran seorang pemimpin yaitu bagaimana mengatur regulasi dari proses perdagangan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke slide 7. Nah, di sini juga Al-Baqarah juga masih membicarakan tentang perdagangan. Nah, ini artinya saja, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh
seorang menulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tapi jika sebagian kamu mencintai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat Tuhannya, hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Ini apa namanya, penegasan tentang prinsip-prinsip muamalah. Jadi jika kalian berhutang dalam perniagaan, maka hendaknya dilakukan proses. Nanti kita lanjut saja ke penjelasan. Nah, prinsip gadai dalam Islam itu ada dan dibenarkan dalam Al-Quran ini dari Abu Bakar ya. Dibolehkan, memang penggadaian itu boleh, dan memang bukan. Ya pasti dalam perniagaan itu menjadi mutlak. Nah, ini cari kemungkinan modern. Nah, jadi ini masih bicara tentang prinsip-prinsip akad. Nah, ini terakhir kawan-kawan, kita lanjut At-Taubah ayat 9 sampai At-Taubah ayat 34, kita search di Google dulu. Nah, oke, kita lihat di sini Taubah ayat 29. Nah, ini Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tarbawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, ini adalah ayat terakhir yang akan kita bahas dalam sesi pertemuan hari ini. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi negeri kepada orang-orang yang fasik. Dan sini semakin mempertegas fungsi dan tugas kepemimpinan. Di sini disebutkan bahwa tujuan akhir dari proses kepemimpinan adalah menciptakan proses perniagaan, dan tujuan akhir adalah bagaimana mendudukan Allah dan Rasulnya di atas segalanya, dan mampu berjihad di jalan Allah dengan caranya masing-masing. Maka dapat kita ketahui bahwa inti dari kepemimpinan, jika kita hubungkan dengan Islamic Technopreneur, itu adalah bagaimana seorang pemimpin harus bisa menciptakan, menelurkan prinsip-prinsip entrepreneur. Dari prinsip entrepreneur itu, prinsip entrepreneur dinaungi di bawah nilai-nilai ketauhidan, sehingga dari tauhid tersebut akan menghasilkan bahwa Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai tujuan utama dalam proses perdagangan, sehingga ia bisa berjihad dengan harta dan bendanya. Maka keuntungan dan bonus itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang sudah menjalankan proses perniagaan dan dia mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari pernikahan adalah
mendudukan Allah dan Rasul di atas segalanya, di atas nilai-nilai tauhid, dan siap bersedia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kawan-kawan itu saja intisari kuliah kita, bagaimana kita bahas kepemimpinan yang kita hubungkan, nah silabus ini ya, bagaimana kita bahas kepemimpinan yang kita hubungkan dengan Islamik. Benar, mohon maaf atas segala kekurangan. Akan kita bahas lagi lebih dalam di kuliah nanti sesuai dengan jadwal kelas masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.